Salam Pancasila. Banyak yang bertanya, kenapa hasil analisa saya kali ini keliru. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan tim Arab Saudi. Hasil analisa saya 4-0 untuk Arab Saudi, tetapi ternyata 1-1 alias seri. Ya, saya kasih tahu ya, tidak keliru sebetulnya. Karena ada beberapa faktor perubahan. Ya, sehingga hasil analisa saya meleset. Ya. Karena apa? Ada beberapa faktor. Ya, yang pertama adalah faktor kiper. Ya. Martin Paes dikabarkan tidak bisa main saat melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi tanggal 5 ini. Bisanya main saat melawan Australia di kandang Indonesia. Ini faktor penting juga. Kenapa? Karena kalau tanpa Martin Paes, ya bener saya bisa-bisa 6-0 itu. Ya, karena Martin Paes memang penampilannya sangat baik. Ya, dia kiper FC Dallas, memang skill dan mentalnya teruji hebat sekali. Ya, coba kalau kipernya Hernando Ari atau siapa kiper Indonesia, ya bisa kemasukan lebih dari 10. Ya. Lalu faktor yang kedua adalah kebaikan hati dari negara Arab Saudi. Ya, kenapa? Karena negara Arab Saudi ini ya adalah penyelenggara haji dan Indonesia adalah pemilik kuota haji terbesar di dunia. Ya, jadi Indonesia ini sering memberikan pemasukan devisa bagi Arab Saudi. Makanya Arab Saudi nggak serius mainnya. Ya, draw aja deh, seri aja. Ya, nanti di kandang Indonesia pun sama. Karena sebagai negara yang sama-sama memiliki penduduk muslim terbesar, ya, mereka berbagi angka, tidak mau saling mengalahkan. Paham? Ya, itu berkaitan dengan politik global, internasional. Ya. Nah, faktor ketiga, ya, kalau kita percaya bahwa pertandingan itu adalah hasil dari doa, ya, Arab Saudi dan Indonesia sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini Allah tidak mau berpihak, ya, tidak mau mengabulkan doa orang Arab, tidak mau juga mengabulkan doa orang Indonesia untuk memenangkan pertandingan. Makanya sama Allah dibuat adil. Hasilnya 1-1. Begitu. Ya, kalian semua terjebak. Ya, jadi penjelasan saya ini mengklarifikasi ya tuduhan kalian yang bilang bahwa analisa saya salah. Analisa saya tidak pernah salah. Ya. Kali ini memang ada perubahan-perubahan rencana atau perubahan-perubahan kabar atau berita. Ya. Nah, nanti tunggu lagi. Ya, analisa saya untuk pertandingan antara Indonesia melawan Australia di Indonesia. Buktikan, analisa saya gak pernah salah karena saya IQ tinggi. Paham ya? Merdeka. Udahlah Pak, ngapain buat video ngeles-ngeles kayak gitu. Bapak kalau emang udah merasa bersalah, udah rasa malu, ya udah ngaku aja ya. Nggak usah ngeles-ngeles kayak gitu. Bikin malu aja loh. Oke guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan, umur panjang, diberikan kelimpahan rezeki. Amin. Nah guys, tadi siang ada yang menanyakan saya untuk mereaksi Abah berpeci merah ini. Ada juga yang menanyakan keberadaan di mana Abah berpeci merah ini ya. Akhirnya dia membuatkan VT. Dia nunggu juga guys ya. Saya pikir tadi dia mau menyampaikan klarifikasi, minta maaf, atau menyatakan bahwa saya malu dengan pernyataan-pernyataan saya sebelumnya. Ternyata nggak kayak gitu guys ya. Jadi videonya ini adalah video ngeles. Dia belum mengakui statement-statement ngawur dia sebelumnya ya, atau minimal menyampaikan permintaan maaf. Yes, Bapak berpeci merah ini sebelumnya dia membuatkan VT bahwa Indonesia bakal dikalahkan oleh Arab Saudi dengan skor 4-0. Video sebelum-sebelumnya dia dengan nada pesimis bahwa
Kita tidak mungkin bisa mampu menang atas Arab Saudi. Kita pasti akan menjadi lumbung gol. Kita pasti akan dikalahkan oleh Arab Saudi. Kenapa dia berstatement seperti itu? Ada alasannya. Alasannya adalah Arab Saudi pernah menang atas Argentina, di mana Argentina ini merupakan tim dari Lionel Messi, juara dunia. Jadi mustahil kita bisa mengalahkan Arab Saudi, ya. Lalu yang berikutnya, dari rekor pertemuan, Arab Saudi ini selalu mendominasi, selalu bisa mengalahkan timnas Indonesia, ya. Lalu yang berikutnya, di Arab Saudi juga ada pemain-pemain berkelas seperti Ronaldo dan sebagainya, ya. Nah, dengan berbagai macam alasan-alasan yang seakan-akan bahwa tim nasional kita ini rendah sekali di hadapan Arab Saudi, ya. Arab Saudi itu segalanya. Arab Saudi bisa menang besar atas Indonesia. Kita hanya akan dijadikan mainan kecil bagi Arab Saudi. Jadi di video yang ini saya akhirnya menarik kesimpulan bahwa si Abah berpeci merah ini, mohon maaf ya, Abah di mata saya, ya, itu seperti orang yang, mohon maaf nih Abah ya, saya harus mengatakan bahwa Abah nggak punya harga diri, ya. Lalu yang berikutnya, Abah memiliki kelainan berpikir. Ya, mudah-mudahan jangan kelainan jiwa, guys. Ya, memiliki kelainan berpikir. Kenapa bisa seperti itu? Karena video sebelumnya penjelasannya rasional nih, masuk akal. Tapi di video ini, ya, karena mungkin udah nggak bisa mau menunjukkan bukti apa lagi, akhirnya Bapak ngeles, terpaksa membawa-bawa agama, bawa-bawa nama Tuhan, ya. Bahwa ini karena Arab Saudi, karena kasihan dengan Indonesia, ya. Karena Indonesia ini salah satu negara dengan muslim terbesar yang juga memiliki kuota haji banyak, ya. Jadi Arab Saudi nggak enakan nih sama Indonesia. Lalu yang berikutnya dihubung-hubungkan dengan Tuhan dan agama, guys, ya. Nah, inilah guys ya, ketika orang sudah kehilangan rasionalitasnya, ya pasti ujung-ujungnya yang dia jadikan tamengnya, jadikan benteng untuk menutupi rasa malu dan kesalahan dia adalah dengan membawa nama agama dan membawa nama Tuhan. Emang paling gampang itu, ya. Oke, untuk Abah berpeci merah, harapannya mudah-mudahan di next video berikutnya Abah membuatkan video dengan prediksi yang lebih tepat lagi. Martin Paes, hero Indonesia. Kepada korang yang tak tahu, semalam ada perlawanan kelayakan Piala Dunia pusingan ketiga yang melibatkan Arab Saudi dengan Indonesia. Perlawanan ini berkesudahan dengan seri 1-1. Tapi yang paling mencuri tumpuan saya adalah Martin Paes, goalkeeper Indonesia. Ini adalah penampilan pertama beliau bersama timnas Indonesia. Dalam perlawanan ini saya rasa ada momen yang beliau kurang selesa. Lebih-lebih lagi bila pemain-pemain Arab Saudi cuba press tinggi, sehinggalah dia komit foul dan bagi penalti kepada Arab Saudi. Tapi member confident save penalti tersebut. Selasa depan timnas Indonesia bakal berjumpa dengan Australia di home. Ada peminat-peminat Indonesia, korang sekurang boleh menang ke? Beritahu sikit. Jadi pada pagi ini, ya, okey, aku pasti orang Indonesia memang tak tidur lah. Okey, mereka menantikan, menunggu perlawanan yang penuh bersejarah ni, guys, yang mendebarkan. Yang pasti Indonesia berhadapan dengan gergasi sepak bola Arab Saudi dan bermain di Riyadh, di Stadium Riyadh, di Arab Saudi. Jadi satu tugas yang agak berat untuk timnas Indonesia. Tetapi apa yang mereka dah tunjukkan kepada penyokong-penyokong timnas Indonesia, okey, mereka dah melakukan sesuatu yang bagi aku bersejarah lah untuk sepak bola Indonesia. Mereka berjaya menahan imbang Arab Saudi sampai ke whistle penamat, dan hasilnya Indonesia 1, Arab Saudi 1. Okey, dan ada beberapa aksi penjaga gawang terbaru timnas Indonesia, iaitu Martin Paes, yang berjaya menunjukkan aksi yang boleh dikatakan level dunia, guys, world class save. Malah Martin Paes juga telah berjaya menyelamatkan satu sepakan penalti Arab Saudi. Arab Saudi boleh menang, tetapi Martin Paes menjadi wira dengan menyelamatkan sepakan penalti tersebut, guys. Ini memang gila. Ada lagi beberapa aksi Martin Paes yang menyelamatkan gawang timnas Indonesia daripada dibolosi. Okey, penyerang-penyerang Arab Saudi ni, guys, mereka melakukan sepakan deras. Okey,
melaju ke gawang gol timnas Indonesia. Tetapi adanya Martin Paes di situ menjadi benteng terakhir guys. Gila guys, aksi Martin Paes memang menggila pada pagi ini ya. Dan Indonesia sangat-sangat beruntung mempunyai seorang penjaga gawang yang berkelas dunia. Siapa yang nonton pagi tadi, dia sahaja yang tahu bagaimanakah aksi Martin Paes yang membuatkan bila orang menonton ni rasa merinding guys. Lebih lagi sewaktu beliau menyelamatkan sebagian penalti. Dan juga JIZ, pertahanan kental. Okey, pertahanan warisan yang boleh dikatakan agak kebal. Serangan-serangan, banyak juga serangan-serangan daripada Arab Saudi yang berjaya dipatahkan oleh Bang J. Digelar Bang J ya. Alright, aku juga menjadi saksi menyaksikan Indonesia melakukan kejutan terbesar dalam kelayakan Piala Dunia pusingan ketiga ni guys, dengan berjaya menahan imbang Arab Saudi guys 1-1. Bukan senang guys, bukan mudah untuk lawan negara sepak bola besar ni guys seperti Arab Saudi ya. Mereka ni dah biasa bermain di Piala Dunia. Malah mereka juga pernah mengalahkan juara dunia iaitu Argentina dengan jaringan 2-1 guys. Siapa yang masih ingat guys? Arab Saudi mengalahkan Argentina. Jadi bagi aku perbezaan ranking antara Arab Saudi dan juga timnas Indonesia itu tidak membawa apa-apa makna guys. Alright, timnas Indonesia dah mencipta sejarah mereka tersendiri. Level mereka dah jauh dah daripada Asia Tenggara. Aku sebagai orang Malaysia pun aku mendukung penuh timnas Indonesia dan selepas ini mereka akan bermain menentang Australia. Dan kelebihan untuk timnas Indonesia kerana mereka akan bertemu Australia di Gelora Bung Karno. Alright, jadi aku harap timnas Indonesia melakukan persediaan yang cukup, pemain-pemain dapat rehat yang cukup, dan harap pemain-pemain utama tidak mengalami kecederaan guys. Jadi apa-apa pun tahniah diucapkan kepada timnas Indonesia kerana berjaya menahan imbang Arab Saudi. Ini sangat luar biasa guys, sangat-sangat luar biasa. Walaupun imbang, bagi aku Indonesia sudah pun menang. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Pernah saya dengar dalam suatu diskusi ada seseorang yang katanya mengaku pengamat sepak bola Indonesia pernah bilang seperti ini ya dalam diskusi tersebut. Hernando Ari bagus gak Hernando Ari? Terus rela gak dia jadi cadangan Martin Paes? Hoi, tak tapuk cangkemmu. Gak seperti itu konsepnya. Gak seperti itu. Ini semua demi timnas Indonesia. Jadi di situ ada 4 kiper bagus dan layak mengisi timnas Indonesia. Penjaga gawang Hernando Ari yang selama ini jadi langganan Coach Sintayong mengawal gawang Indonesia. Ada Nadio Argawinata, ada Adi Satrio dari PSIS Semarang, dan debutan anyar ada Martin Paes. Tapi ketika kita lihat tadi malam, wow, debutnya Martin Paes untuk timnas Indonesia, luar biasa, luar biasa. Ini menandakan bahwasanya dia mentalnya sangat terbentuk sekali di MLS. Westa, mau nggak mau, suka nggak suka, saya rasa seluruh penikmat sepak bola Indonesia yang nonton, khususnya tadi malam ya, yang nonton, saya setuju mereka semua sepakat bahwasanya pemain terbaik ataupun man of the match pertandingan tadi malam adalah Martin Paes. Selain diantaranya masih ada Ragnar Oratmangun yang cetak gol, yang main bagus. Tapi bagi saya pribadi dan saya rasa seluruh penikmat sepak bola Indonesia setuju bahwasanya Martin Paes adalah man of the match untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia tadi malam. Jadi di sini bukan maksudnya apa ya, merendahkan skillnya orang, menyepelekan skillnya orang. Enggak, ini adalah cari komposisi terbaik untuk mengawal penjaga gawang Indonesia, mengawal gawang Indonesia. Dan Martin Paes luar biasa. Hernando Ari bagus juga. Hernando Ari selama ini teruji dia. Beberapa kali juga save penalti luar biasa ketika membela timnas, baik itu membela timnas ataupun tim kebanggaan saya ya, Persebaya Surabaya. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, memang harus diakui mentalnya
Martin Paes lebih luar biasa dari Hernando Ari. Inilah yang perlu Hernando Ari tiru dari seorang Martin Paes. Jadi bukan hanya saling menguatkan ketika membela timnas Indonesia. Jadi untuk Hernando Adi Satria yang notabene mohon maaf di situ adalah kiper muda timnas Indonesia yang usianya masih sangat relatif muda, itu bisa belajar banyak dari seniornya termasuk dari Martin Paes. Ketenangannya luar biasa. Ada satu momen di mana dia bahasanya ngapusi lah ya, nyekil di depan striker Arab Saudi. Bisa, ketenangannya luar biasa. Terus penguasaan bola tenang dia, sangat tenang Martin Paes ini orangnya. Mau nggak mau, suka nggak suka harus diakui seperti itu. Kita salut dengan prestasi Hernando Ari, dengan skillnya, dengan pengalamannya, salut. Apalagi dia itu membela tim kebanggaan saya, Rek, Persebaya Surabaya, Rek. Adi Satrio masih juga relatif muda. Kita akui, cuma mereka berdua itu harus belajar lebih banyak kepada Martin Paes. Inilah fungsinya dari persaingan sehat dalam tim. Oke? Tapuk cangkemmu golek sik. Banding-banding nih ya. Luar biasa, Martin Paes. Salut untuk dirimu. Oke guys ya, teman-teman dari Malaysia dan juga dari Indonesia guys ya, banyak membuatkan video-video yang memuji penampilan dari Martin Paes. Bahkan netizen kita ya, rakyat Indonesia juga mulai suka nih ya, sudah jatuh cinta dengan penampilan dari Martin Paes. Terutama saat dia save penalti guys ya. Dan juga ada beberapa, kalau nggak salah ada selain penalti guys ya, ada 2 peluang emas yang dimiliki oleh Arab Saudi ya, yang bolanya itu berbahaya sekali tuh. Seharusnya gol guys ya. Tapi Martin Paes mampu menyelamatkan gawang kita untuk tidak kebobolan gol-gol dari Arab Saudi ya. Dan gol dari Arab Saudi yang akhirnya tercipta 1-1 itu guys ya, menurut saya itu karena benturan dari salah satu pemain belakang timnas Indonesia ya, yang akhirnya Martin Paes salah lompat nih ya, dan bola itu masuk ke gawang. Namun guys ya, mohon maaf nih, saya memang harus mengapresiasi ya, kita semua berterima kasih untuk penampilan dari Martin Paes. Tapi jangan kita memuji terlalu berlebihan guys ya, karena ini masih awal, masih ada laga-laga berikutnya. Dikhawatirkan kita hanya mau memuji dan menerima saat ya kita seri seperti ini atau kita menang. Tapi bagaimana kalau kita kebobolan dan kita kalah ya? Oleh karena itu kita ya puji dan respect sewajarnya saja, dan kita tetap kalem ya, tetap berikan doa, tetap berikan support kita kepada para pemain-pemain timnas kita ya. Semoga nanti saat melawan Australia guys ya, kita dapat menang atas Australia. Kalau saya melihat permainan antara Indonesia melawan Arab Saudi, saya yakin kita juga pasti nanti mampu untuk mengalahkan Australia. Jika Australia mampu kita kalahkan, wah, mimpi angan-angan kita untuk melihat timnas kita lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar guys. Oke guys, itu saja yang dapat saya reaksi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi.